Yang mau request pertanyaan boleh tulis di komentar, nanti saya bacakan di video mendatang. 1, 2, 3 dan serut. Nah seperti ini di mode low-nya segini sahabat kreatif. Seperti yang saya bilang, untuk Natur Hike EDC 01 ini bagian tail lens-nya itu bikin silau mata seperti ini. Jadi untuk cahayanya itu mantul ke belakang atau balik. Jadi ketika digunakan ini nggak enak sama sekali. Lama-lama dipegang pengen buang bemeringan rasanya ya. Ini mode pertama, mode low-nya, terus mode kedua, mode high-nya segini. Ini klaimnya berapa lumen ya kemarin? Orang deleng katalog orang deleng parameter. Untuk karakternya sendiri, bentar ini tak tutup dulu ya. Nah, untuk karakternya sendiri karena menggunakan tail lens jadi sorotnya menyebar. Jadi lebih ke float ya, bukan throw. Ini kemungkinan untuk jaraknya ya di 50 meteran masih menjangkau untuk mode high-nya. Dinyalakan kurang lebihnya 1 menit. Untuk bagian endasnya ini belum terlalu panas ya, baru anget-anget saja. Adapun untuk nyala di turbonya 1, 2, 3 dan trut. Nah ini yang klaimnya itu 1500 lumen apa ya, segini. Nah bisa kelihatan ya, jadi ini cukup terang. Ini tak coba standby mode turbo. Nah ini ya, jadi nah sih untuk mode turbonya ini sudah step down ya. Jadi untuk step downnya itu langsung bleret gitu, nggak bisa halus. Ketika sudah nyala lebih dari 15 detik ini langsung turun untuk bagian nyala turbonya. Kita coba lagi. Nah ini turbo, ini tunggu 15 detik ya. Jadi rokaton jamnya karo pamer jam. Nah lah dengan jam rom laku wir. Nah jamnya mati nggak pamer ya. Tunggu aja 15 detik dan lihat. Nah seperti itu ya. Jadi untuk step downnya itu langsung turun seketika. Ya nggak apa-apa sih sebenarnya, nggak apa-apa karena di mode turbo itu sudah terlalu terang. Di mode high-nya saja ini sudah cukup terang, apalagi jika digunakan buat tracking ya ini sudah cukup terang. Ini di mode turbonya, klik tombol depan, cerit. Nah seperti ini mode turbonya. Apa sih ya mode turbonya? Low. Oh mode turbonya ini kayak di high-nya apa di turbonya ya? Turbo mode strobe maksudnya. Rumah dang apa ya kalau ngomong teman. Untuk mode strobe-nya kayak gini, kedipannya stabil seperti ini, nggak ada mode SOS atau mode yang lain, klik 2 kali, 3 kali, 4 kali, nggak, sama saja. Hanya ada 4 mode strobe, mode turbo, mode high, dan mode low. Ini bila mana di bawah jalan ya, kurang lebihnya seperti ini. Ini kalau di bawah jalan sebenarnya cukup enak sahabat kreatif. Ya kekurangannya hanya di bagian tail lens-nya saja yang bikin silau mata. 6000 Kelvin juga nggak bikin pegel di pantat, nggak bikin pegel di mata. Oh ya untuk tambahannya Bir, ini ketika dinyalakan di mode turbonya, tapi bila mana nyalanya itu langsung nyala seperti ini kan posisi mati. Crut. C. Ro. Lu. Oh, jadi seperti itu klaimnya itu setelah 15 detik untuk di mode turbonya langsung mati atau step down. Jadi bila mana kamu menyalakannya dimulai dari high atau dimulai dari low-nya seperti ini, terus menyalakan mode turbonya, maka turbonya akan langsung turun ke nyala yang terakhir kamu nyalakan. Tapi bila mana dinyalakan langsung di sebelum nyala mode sebelumnya, gimana ngomongnya angel temen di situ. Madang dingin apa ya Sen? Duh payah. Jadi bila mana kamu menyalakan tanpa menyalakan mode high atau mode low-nya, untuk mode turbo itu akan langsung mati setelah nyala lebih dari 15 detik. Intinya seperti itulah sahabat kreatif ya. Biarlah angel teman gue ngomong madang ini lah. Epitok infonya ya. Suwun. Halo Center Lovers dimanapun berada, ketemu maning karo nyoning area oprek, channel yang membahas center dengan cara ngawur. Pertanyaan ngawur dari sahabat kita type story apa ya? Mas mau tanya, tolong dijawab. Fungsi lampu merah pada center itu buat apa ya Mas? Padahal nggak terang, malah mirip monster nggak sih? THX Mas, jawabannya ditunggu ya Mas. Fungsi lampu merah kalau setahu saya ya buat tanda agar kita berhenti di persimpangan jalan yang salah. Tapi kalau di center, jika saya jawab sekarang bakal jadi panjang ceritanya. Seduh dulu kopimu ya Mas, siapkan cemilan, kalau nggak ada ya 10 atau 11 boleh, udut favorit, dan sambil nunggu jawabannya simak dulu video berikut ini. Center EDC dari Natur Hike dengan harga 200 ribuan, boxnya mirip box mie instan rasa odol Pepsodent. Untuk isinya sendiri
kabel charger Type-C, terus unit center, lanyard di bagian bawah sini, kitab Sento Lovers, kartu garansi, itu tok ya untuk bagian isinya. Senternya seperti ini wir, warnanya kayak hulek dengan desain cakep bener. Material full senyum alias full alloy yang terasa solid, dimensinya 1,2 x 3 x 12 cm dengan bobot hanya di 96 gram saja. Cukup ringan seperti nyinyiran tetangga. Klaimnya berdasar kitab sama persis seperti apa yang ada pada layar HP kalian bir. Untuk modenya sesimpel balas pesan dengan huruf Y saja atau kata serah. Hanya mode low, high, turbo, dan strobe buat diskoan dalam tenda. Technical parameter juga sama seperti pada tabel. Fiturnya cukup simpel, ada lanyard lumayan bagus seperti ini, magnetic magnetic tile, angel teman gue nyebut. Ada magnet lah intinya, ada magnet di bagian belakang yang cukup kuat angkat beban pikiran. Desainnya anti slip yang bisa digunakan sebagai penghalus kuku kamu juga wir, seperti ini. Ada dua tombol depan untuk nyala strobe saja, tombol belakang untuk nyala low, high, dan turbo. Optiknya menggunakan tire lens yang bikin silau mata sendiri. Untuk LED-nya menggunakan dua LED SST25 6000 Kelvin. Ada pocket clip juga di bagian belakang, SAR hitam panjang sehingga enak pas dimasukin ke saku baju atau ke saku celana. Kekurangannya apa wir? Nah, saya sendiri ahlinya mencari kekurangan atau keburukan pejabat kita. Ya maklum wir, wong saya ini pengangguran ya, kerjanya maido pemerintah. Jadi kekurangan yang kedua, switchnya di samping harusnya berada di bagian ekor biar makin taktis. Rating IPX hanya di angka 4, bayar mahal tapi nggak mau mandi bareng. Keempat, turbonya hanya 15 detik saja wir, jadi nggak bisa pamer ke tetangga, baru dinyalain udah step down duluan. Mesti kamu lupa kalau saya belum nyebutin kekurangan yang pertama. Biar fokus lebih baik kamu ngopi dulu. Kekurangan yang pertama itu bagian tire lensnya bikin silau, lama-lama dipakai rasanya jadi emosi sendiri, pengen dibuang saja bawaannya ya. Sedangkan untuk kelebihannya ya wir, desainnya taktis, cakep, enak diemut, enak dipandang kayak muka janda paket 1. Materialnya solid kayak anunya hulek karena kecil, cukup terang di harga 200 ribuan. Mode sangat-sangat simpel kayak kamu ngecat P, Ingpo wir. Kesimpulan sementara dari saya, build quality sesuai harganya, terang, solid, desainnya enak dilihat, makin dipandang makin tegang. Tapi ya itu tadi wir, tire lensnya nantang gelut dan hanya IPX 4. Baterainya 1000 mAh dengan daya 14 watt, apakah bisa nyala di 9 jam? Maka dari itu akan coba saya buatkan video pembuktian durasi menyala di video berikutnya wir. Subscribe saja bagi yang belum ya. Sekian pembahasan kali ini ya wir, yang belum lengkap bisa ditambahkan, yang penasaran boleh ditanyakan. Semoga menginspirasi dan bermanfaat. Salam kreativitas, jangan lupa bahagia dan tetap joy.